Selamat datang di channel Korota Kabupaten Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korota KKUROTAK. Nanti akan langsung mencari channel saya di urutan yang ke atas, bukan mungkin yang atas. Di video saya yang ke 1022 ini saya akan membahas mengenai alur atasi monetisasi dinonaktifkan karena traffic tidak valid ya. Berarti alurnya ketika terkena traffic tidak valid itu monetisasi dinonaktifkan itu alurnya bagaimana. Ini saya sudah membuat bagan ya, seperti ini ya. Nah, akan saya jelaskan ini sampai akhir di sini. Nah, yang pertama ketika teman-teman itu monetisasinya dinonaktifkan karena traffic tidak valid, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah ini. Baca dan pahami pemberitahuan dari YouTube mengenai pelanggaran di YouTube Studio. Jadi di YouTube Studio itu nanti teman-teman itu cari pemberitahuannya gitu ya. Jadi ada pemberitahuan dari YouTube. Nah, itu dicari, kemudian dibaca dan dipahami. Dia hanya dibaca saja, dibaca dan dipahami. Jadi bacanya lebih dari sekali, baca itu sampai benar-benar paham. Karena nanti kalau kuncinya itu di sini. Kalau misalkan tidak paham nanti akan agak rumit. Nah, kemudian pemberitahuan itu sendiri itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu lengkap, pemberitahuannya itu lengkap ya, detail. Kemudian yang kedua itu tidak lengkap. Jadi pemberitahuannya bisa lengkap, bisa juga tidak lengkap. Nah, biasanya yang lengkap itu isinya banyak sekali, ada alur-alurnya gitulah penjelasannya. Kalau misalkan lengkap, nanti teman-teman simpulkan sanksinya. Jadi setelah membaca, kemudian sudah paham dan informasinya sudah lengkap, tinggal disimpulkan sanksinya bagaimana. Sedangkan kalau tidak lengkap, teman-teman coba cari di email atau di Google AdSense. Nanti akan ada informasi yang lengkap. Biasanya ada yang lengkap, karena saya dulu pernah mengalami itu di email itu informasinya lebih lengkap daripada di YouTube Studio. Karena yang saya alami dulu masih kreator YouTube, kreator studio ya. Kreator ya, klasik lah waktu YouTube, kreator studio klasik masih itu namanya. Nah, kemudian ketika di email sudah dibaca dipahami, kemungkinan itu akan yang sudah lengkap ya, biasanya tuh email itu lengkap. Nanti teman-teman buat kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu ya, teman-teman simpulkan apakah sanksinya, kesimpulan sanksi itu seperti ini. Apakah kesimpulan sanksinya itu bersifat sementara ataukah permanen? Nah, ataukah teman-teman masih ragu ini sementara atau permanen? Nah, seharusnya kalau informasinya lengkap itu tidak mungkin ragu, harusnya bisa menyimpulkan kalau itu permanen ataukah sementara seperti itu. Kalau ragu teman-teman jangan anggap itu permanen, tapi anggap saja sementara. Anggap sanksinya sementara. Nah, saya jelaskan yang sementara dulu, karena yang sementara itu yang saya alami, saya pernah mengalaminya. Jadi ini penjelasan saya mungkin ini akan semoga saja bisa memberikan solusi gitu. Nah, kalau sanksinya sementara itu akan ada pemberitahuan itu sanksinya itu berapa hari gitu. Yang saya alami dulu itu 30 hari. Nah, kalau teman-teman itu berapa hari? Nah, itu coba dicari itu. Ada keterangannya itu berapa hari. Nah, kemudian setelah tahu ini misalkan 30 hari, teman-teman tunggu sampai masa sanksinya berakhir. Jadi kalau sanksinya 30 hari ya, tunggu sampai 30 hari itu. Tunggu sampai 30 hari. Setelah 30 hari nanti akan ada selama 30 hari. Kalau misalkan teman-teman tanya selama 30 hari atau selama berapa hari, ini yang harus dilakukan apa? Teman-teman baca aturan-aturan resmi mengenai traffic tidak valid, kemudian cara menghindarinya dan lain sebagainya itu dicari sampai dipahami. Nanti biar kalau misalkan channelnya monetisasinya bisa diselamatkan, nanti tidak melakukan ini lagi. Nah, kemudian setelah menunggu masa sanksi berakhir, ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ikon monetisasi teman-teman itu akan berubah menjadi hijau. Kemungkinan yang kedua, ikon monetisasinya itu berubah jadi hitam atau abu-abu. Kemudian kemungkinan
ketika ikon monetisasinya itu tidak bisa diubah, kemungkinan yang keempat itu tidak ada ikon monetisasi. Nah, kalau ikon monetisasi teman-teman itu berubah menjadi hijau, itu artinya sudah pulih. Jadi teman-teman yang harus dilakukan itu hanya satu, yaitu jangan melakukan traffic tidak valid lagi. Hanya itu. Nah, upload seperti biasa dengan video-video yang aman dan jangan melakukan traffic tidak valid itu. Nah, kalau misalkan hitam atau abu-abu itu biasanya bisa diubah jadi hijau, warna hijau, karena ini yang saya alami dulu. Nah, bisa diubah jadi hijau. Nah, setelah jadi hijau itu artinya sudah pulih. Nah, ketika sudah pulih berarti tinggal jangan melakukan lagi dan upload saja video-video seperti biasa dengan video-video yang aman. Nah, namun jika ini ya, ikon monetisasinya tidak bisa diubah atau tidak ada ikon monetisasi, yang harus teman-teman lakukan adalah ajukan permintaan pemulihan. Nah, kalau yang berdasarkan pengalaman saya dulu itu ikon monetisasinya itu masih belum ini ya, belum, dulu itu simbol ikonnya beda lah dengan sekarang. Dulu itu hitam tapi dicoret. Nah, itu tidak bisa diubah. Kemudian saya mengirimkan permintaan pemulihan, kemudian pulih. Nah, pulihnya itu tidak langsung hijau tetapi hitam. Nah, kemudian saya ubah jadi hijau, di situ sudah pulih seperti itu. Nah, kemudian jika teman-teman gagal ketika mengajukan permintaan pemulihan itu gagal, saya tidak punya solusi lagi, teman-teman coba cari solusi di YouTuber lain lah, tidak masalah. Cari dari YouTuber lain, kemungkinan kalau misalkan ada yang bisa ya coba diikuti. Kalau misalkan tidak ketemu ya, kalau tidak ketemu solusinya, teman-teman saran saya itu buat akun baru. Kalau misalkan tidak ketemu solusinya dan channelnya benar-benar tidak bisa diselamatkan, buat akun baru. Ketika membuat akun baru itu ada dua pilihan. Teman-teman bisa pakai identitas lama dengan identitas baru. Nah, maksudnya identitas lama itu teman-teman pakai nama sendiri gitu loh. YouTube-nya pakai bukan nama channelnya ya, tetapi ketika mendaftar channel, monetisasi dan sebagainya, itu akan ada data-data yang data-data identitas gitu teman-teman itu. Nah, itu bukan nama channel saja namanya, bukan nama saya. Nah, identitas itu berarti identitas yang didaftarkan. Misalkan namanya itu siapa ya, namanya si A, nama channelnya bukan siapa-siapa, misalkan gitu, nama channelnya bukan siapa-siapa tapi nama orangnya kan si A. Nah, si A itu namanya identitasnya, bukan nama channelnya. Nah, identitas itu kalau pakai yang lama itu saya sendiri tidak tahu ya kalau hasilnya gimana, karena saya belum mengalaminya. Kalau identitas lama itu berhasil, kemungkinan kalau pencairan gaji itu mungkin akan aman karena pegang sendiri ya, pakai rekening sendiri. Tapi untuk masalah YouTube-nya nanti akan bisa monetisasi atau tidak, itu saya sendiri juga tidak tahu. Kemudian kalau pakai identitas baru, nah, itu berarti teman-teman itu dianggap orang lain. Nah, ketika dianggap orang lain, ketika mengajukan monetisasi itu kemungkinan bisa berhasil. Tapi gajinya, karena teman-teman menggunakan identitas orang lain, misalkan suami atau istri atau anak, nanti misalkan identitas anak misalkan, nah kemudian bertengkar dengan anak sendiri, nah nanti pas pencairan gajinya gimana? Nah, itu yang kemungkinan jadi masalah di sini. Itu. Nah, selanjutnya tadi kan ada kesimpulan sanksinya kan ada sementara, ragu sama permanen. Nah, ketika permanen, saya sendiri ini kemungkinan akan sulit untuk diselamatkan ketika sanksinya itu permanen, karena itu sudah kesalahan benar-benar fatal. Nah, jika terjadi ya kesimpulan permanen, teman-teman coba banding tidak apa-apa gitu. Walaupun kemungkinan banding itu akan ditolak, kemungkinan besar banding ditolak. Saya belum pernah yang tanya ke saya ya, yang mengajukan banding dan berhasil itu belum pernah ada.
Kalau di luar saya tidak tahu ya ada yang berhasil atau tidak, tapi orang-orang yang tanya ke saya, yang cerita ke saya itu belum pernah ada yang berhasil mengajukan banding untuk traffic tidak valid. Jadi walaupun begitu ada kemungkinan diterima, walaupun kemungkinan juga ditolak. Kalau diterima ya berarti sudah pulih dan jangan melakukan traffic tidak valid lagi. Nah, kalau ditolak, sama seperti tadi ya, coba cari solusi dari YouTuber lain. Kalau tidak ketemu, buat akun baru. Seperti tadi penjelasannya. Nah, kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman ya. Kalau masih semoga saja tidak ada pertanyaan lagi gitu, karena sebagian besar pertanyaan dari teman-teman yang nonton di video saya itu inilah jawabannya, ini jawaban saya sendiri ya. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjawab pertanyaan dan semoga bisa memberikan solusi dan channel teman-teman bisa berhasil lagi, bisa pulih lagi. Kurang lebih demikian. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.